warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari tim IDCC 25 strip CCR 355 dengan saya Jessica Novia Natania dan dua teman saya, Karista Seas Josan Sedi dan juga Taufik Nurrohman. Pada malam hari ini kami akan mempresentasikan proyek capstone kami dengan judul Website Penerjemah Bahasa Isyarat Bahasa Indonesia. Next slide. Yang pertama yaitu latar belakang. Proyek ini bertujuan untuk membangun penyandang disabilitas rungu dan masyarakat umum dalam memahami dan menerjemahkan bahasa isyarat bahasa Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan CB melalui teknologi berbasis kecerdasan buatan. Kami membangun sebuah aplikasi web interaktif yang dapat memprediksi huruf isyarat dan gambar input serta menyediakan kamus visual lengkap untuk setiap huruf dalam CB. Aplikasi ini mendukung format gambar umum berupa JPG, PNG, HEIC dengan konversi otomatis untuk HEIC. Next slide. Kemudian terdapat tiga masalah utama yang kami temukan. Yang pertama, kami melihat adanya kesulitan yang dialami masyarakat umum dalam mempelajari dan memahami bahasa isyarat Indonesia atau CB, dan yang menjadi penghalang dalam komunikasi yang inklusif. Kedua, kami juga mengidentifikasi kurangnya alat digital yang interaktif dan mudah diakses untuk keperluan terjemahan dan pembelajaran CB. Padahal di era digital ini teknologi seharusnya bisa menjadi jembatan. Kemudian yang ketiga, adanya kebutuhan mendesak untuk mendorong inklusivitas serta memperluas akses pendidikan bahasa isyarat secara menyeluruh. Inilah yang menjadi motivasi utama kami dalam mengembangkan aplikasi ini. Next. Kemudian, alasan kami memilih proyek ini yang pertama, kami memilih tema edukasi dan inklusivitas untuk mengatasi kesenjangan komunikasi antara komunitas tuli dan masyarakat umum. Yang kedua, kami ingin menyediakan solusi digital yang praktis dan interaktif untuk mengenali dan belajar bahasa isyarat bahasa Indonesia. Ini juga untuk mendorong inklusivitas dan akses pendidikan bahasa isyarat secara luas sesuai kebijakan pemerintah tentang penyandang disabilitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penelitian produk yang serupa. Sebelum mengembangkan aplikasi ini, kami melakukan riset terhadap produk serupa yang sudah ada. Kami menemukan beberapa aplikasi seperti HandTalk dan aplikasi penerjemah bahasa isyarat lainnya. Namun, kebanyakan aplikasi tersebut fokus pada bahasa isyarat Amerika atau internasional. Dari riset ini, kami menemukan bahwa masih kurang tersedia aplikasi yang spesifik menerjemahkan bahasa isyarat Indonesia atau Bisindo, terutama aplikasi yang mudah diakses tanpa perlu instalasi khusus. Aplikasi kami dibuat memiliki keunggulan utama, lebih ringan karena berbasis web, mudah digunakan tanpa instalasi, dan fokus pada Bisindo, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Selain itu, kami menyediakan fitur dua arah, dari gambar ke huruf dan sebaliknya dari huruf ke gambar. Selain itu, persentase kemiripan produk kami lebih kecil dari 30%. Selanjutnya, kami telah berhasil mendeploy aplikasi melalui Vercel untuk front-end dan Hugging Face untuk model AI-nya. Fitur utama aplikasi kami berjalan dengan lancar, pengguna dapat mengunggah gambar isyarat tangan dan sistem akan memprediksi huruf yang dimaksud. Sebaliknya, pengguna juga bisa mengetik huruf dan melihat gambar isyarat yang sesuai. Kami juga menyediakan kamus interaktif lengkap dengan gambar dan video hurufnya dari A sampai Z. Ini membantu pengguna memahami cara membuat isyarat dengan benar. Dari sisi pengembangan, kami mendapat banyak pembelajaran berharga di bidang machine learning. Kami belajar tentang pelatihan model klasifikasi citra menggunakan CNN, pre-processing data, dan deployment model ke Hugging Face. Untuk front-end dan back-end-nya, kami menggunakan Next.js dengan Tailwind CSS untuk antarmuka yang responsif, serta mengintegrasikan REST API untuk komunikasi dengan model AI. Selanjutnya, untuk dokumentasi dan akses proyek, semua sudah tersedia secara publik.
Kode sumber lengkap dapat diakses dari repositori GitHub kami di link yang tertera. Di sana Anda bisa melihat seluruh proses pengembangan dan struktur aplikasi. Aplikasi dapat langsung dicoba di link front-end yang sudah kami deploy melalui Vercel. Tidak perlu instalasi apapun, cukup buka browser dan langsung bisa digunakan. Untuk model machine learning, kami juga dapat diakses melalui API yang sudah kami host di Hugging Face Space. API ini yang memproses gambar dan memberikan prediksi huruf. Untuk datasetnya, kami gunakan untuk training model juga kami bagikan melalui Google Drive sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan pengembangan lebih lanjut. Baik, untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya terkait demo aplikasi CP kami. Baik, sekarang kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah kami bangun. Aplikasi ini sudah kami deploy secara online menggunakan Vercel, sehingga bisa langsung diakses melalui browser. Ini adalah tampilan awal kami yang merupakan halaman beranda dari aplikasi ini. Kami mendesainnya agar simpel, bersih, dan mudah diakses oleh siapapun, bahkan pengguna pemula. Di sini terdapat 4 fitur. Yang pertama adalah ada prediksi gambar, yaitu untuk nanti pengguna akan mengunggah gambar bahasa isyarat untuk dikenali. Ini merupakan tampilan untuk upload prediksinya, yang mana sudah mensupport JPG, PNG, dan bahkan HIC. Kita akan mencoba untuk melakukan prediksi, dan kita akan menekan upload dan prediksi, dan ini akan memakan waktu loading sebentar, sehingga nanti akan memunculkan prediksinya. Nah, ini sudah muncul hasil prediksinya, yaitu P, dengan tingkat confidence yaitu 99%. Ke beranda, di sini ada fitur yang kedua, yaitu konversi teks ke CB, yang mana akan menampilkan huruf-huruf CB berdasarkan inputan teks oleh pengguna. Sini kita bisa input misalnya A, B, C, dan seterusnya. Bahkan dalam bentuk kalimat juga langsung bisa. Nah, seperti ini. Untuk huruf J dan Z akan muncul sebagai video singkat, yang mana bisa langsung kita putar ke beranda. Di sini ada fitur lain, fitur yang ketiga yaitu tentang CB, yang mana untuk mempelajari dasar-dasar dan sejarah CB. Seperti ini tampilannya. Bisa kita lihat CB atau Sistem Isyarat Bahasa Indonesia adalah sistem bahasa isyarat yang digunakan oleh komunitas tuli di Indonesia. CB mengadaptasi struktur bahasa Indonesia dengan menggunakan gerak tangan, ekspresi wajah, dan posisi tubuh sebagai media komunikasi visual. Tujuan utama dari CB adalah untuk meningkatkan aksesibilitas, komunikasi, dan pendidikan bagi penyandang disabilitas pendengaran. Kembali ke beranda, dan yang fitur terakhir adalah kamus isyarat, yang mana kita dapat melihat daftar huruf-huruf dalam bahasa isyarat CB. Seperti ini, bisa kita lihat daftar huruf dan representasi isyarat tangan berdasarkan CB, dari A sampai Z. Untuk J dan Z juga bisa diputar. Seperti itu. Kita kembali ke beranda. Jadi itulah demonstrasi dari aplikasi yang kami bangun. Aplikasi ini memfasilitasi komunikasi dua arah, dari gambar ke huruf dan dari huruf ke gambar, dengan antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan. Teknologi yang kami gunakan melibatkan Next.js, Tailwind CSS, dan model machine learning berbasis skate learning. Kedepannya aplikasi ini bisa dikembangkan lebih lanjut, seperti misalnya menggunakan kamera langsung dan atau pengenalan kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.